생일날 친부모를 만나 신으로 돌아간단다. Pada malam itu, Lee Sang-chun yang sudah bertekad untuk merubah hidupnya segera mendatangi kediaman Hwang Tae-yong. Lee Sang-chun yang kebetulan bertemu dengan Tuan Hwang meminta izin agar ia diperbolehkan makan malam di rumahnya. Tuan Hwang yang merasa tidak keberatan dengan permintaan Lee Sang-chun pun lalu mengizinkannya. Sebelum Lee Sang-chun menyantap makanannya, Tuan Hwang sempat menanyakan alasan kenapa Lee Sang-chun selalu membawa sendok emas itu. Lalu Lee Sang-chun pun menjawab jika ia sudah bertekad untuk merubah hidupnya. Walaupun yang dikatakan si nenek penjual terdengar tidak masuk akal, tapi untuk orang yang sudah putus asa seperti Lee Sang-chun akan tetap mencoba mempercayainya. Tuan Hwang yang kebingungan dengan perkataan Lee Sang-chun hanya bisa tersenyum dan mempersilahkan Lee Sang-chun agar segera menyantap makanannya. Tanpa memikirkan sebab akibat yang akan ia terima, Lee Sang-chun pun segera makan dengan menggunakan sendok emas itu. Dan tak lama kemudian, sendok emas itu mulai bersinar. Pertanda jika Lee Sang-chun telah berhasil menukar kehidupannya dengan Hwang Tae-yong. Lee Sang-chun yang merasa tidak ada perubahan apapun setelah menggunakan sendok emas ajaibnya, mencoba memanggil Tuan Hwang dengan sebutan ayah. Akan tetapi respon dari Tuan Hwang tidaklah seperti yang Lee Sang-chun pikirkan. Merasa semua hal yang dilakukannya sia-sia, Lee Sang-chun pun segera bergegas pergi. Sedangkan Hwang Tae-yong yang merasa bersalah dengan Lee Sang-chun mencoba kembali ke sungai untuk mencari Lee Sang-chun. Tapi saat di tengah perjalanan, Tae-yong tiba-tiba berhenti, mendadak seperti orang kebingungan dan jatuh pingsan. Najuhe yang sangat marah kepada Tae-yong karena sudah memfitnah Lee Sang-chun di sekolah, mendatangi kediamannya dan hendak menanyakan alasan kenapa Tae-yong tega melakukan hal seburuk itu kepada Lee Sang-chun. Yang ternyata Najuhe sendiri adalah teman semasa kecil Tae-yong yang sekarang menjadi tunangannya. Sebelum Lee Sang-chun meninggalkan rumah Tae-yong, ia kebetulan bertemu dengan Najuhe. Akan tetapi Najuhe tiba-tiba menampar Lee Sang-chun dan menyebutnya sebagai Hwang Tae-yong. Begitu juga dengan Tuan Hwang yang menyebut Lee Sang-chun sebagai putranya. Lee Sang-chun yang masih tidak percaya jika perkataan dari si nenek penjual itu benar-benar terjadi, masih kebingungan. Dan tak lama kemudian polisi mendatangi kediaman Tuan Hwang dan hendak menginterogasi putranya. Karena menurut keterangan dari kepolisian, Lee Sang-chun telah menghilang saat terakhir kali terlihat bersama Tae-yong. Saat di kantor polisi, Lee Sang-chun yang melihat rekaman dirinya bersama Hwang Tae-yong sebelum ia jatuh ke sungai, merasa puas dan tertawa karena telah melihat Tae-yong menderita. Karena dalam rekaman itu bukan Lee Sang-chun yang terjatuh ke sungai, melainkan Hwang Tae-yong. Orang tua Lee Sang-chun yang mengetahui anaknya menghilang terlihat sangat sedih dan hendak meminta penjelasan kepada Tae-yong. Mendengar kekhawatiran orang tuanya itu, Lee Sang-chun yang sudah terlanjur bertukar kehidupan dengan Tae-yong hanya bisa terdiam. Tidak mau orang tuanya sedih, lalu Lee Sang-chun yang mengetahui jika Tae-yong pergi secara tiba-tiba saat dalam perjalanan pulang mencoba menghubunginya. Saat ditelepon, orang misterius yang kebetulan menemukan telepon milik Hwang Tae-yong segera mengangkat telepon dari Lee Sang-chun. Dan ia tidak berbicara sepatah kata pun, seperti sedang memastikan sesuatu. Tak lama kemudian Lee Sang-chun mendapat kabar jika Tae-yong telah ditemukan dan saat ini sedang berada di rumah sakit. Lee Sang-chun yang ingin memastikan keadaan Tae-yong baik-baik saja segera mendatangi rumah sakit di mana Hwang Tae-yong sedang dirawat. Lee Sang-chun yang tidak ingin keluarganya khawatir ingin menjelaskan kejadian yang telah terjadi kepadanya dan Hwang Tae-yong. Akan tetapi ingatan Hwang Tae-yong belum sepenuhnya berubah menjadi ingatan Lee Sang-chun dan ia masih sedikit kebingungan. Tidak mau orang tuanya curiga jika Sang-chun telah bertukar kehidupan dengan Tae-yong, Lee Sang-chun pun menegaskan jika ia dan Tae-yong hanya bertengkar biasa dan kejadian itu hanya sebuah kecelakaan saja. Tuan Hwang yang awalnya ingin mengeluarkan Lee Sang-chun dari sekolah akhirnya mencabut perintahnya agar pihak sekolah tidak mengeluarkan Lee Sang-chun. Tuan Hwang yang mengetahui ada seseorang yang merekam Tae-yong dan Lee Sang-chun saat di jembatan menyuruh Monkey untuk mencari tahu orang tersebut. Sedangkan Lee Sang-chun yang baru saja sampai di rumah Tae-yong terlihat sangat bahagia karena kini ia bisa menikmati fasilitas mewah yang dimiliki Hwang Tae-yong selama ini. Lee Sang-chun yang tidak mau ada orang lain curiga kepadanya meminta Monkey untuk membawakannya resume karyawan dan denah rumah agar ia bisa berperan menjadi Tae-yong dengan baik.
Saat melihat kamar Teong, Lee Sang-chun masih tidak menyangka jika perkataan dari si nenek penjual itu benar-benar terjadi. Bahkan sendok emas ajaib itu dapat merubah keadaan sekitarnya seperti Sang-chun sudah lama menjadi Hwang Taeyong. Lalu Sang-chun pun mengeluarkan sendok emas ajaibnya dan mengingat kata-kata dari si nenek penjual. Jika Sang-chun hanya punya 3 kesempatan menjadi orang lain. Yang pertama, Sang-chun akan menjadi orang lain selama 1 bulan. Yang kedua 1 tahun. Yang terakhir 10 tahun. Dan angka yang tertulis dalam sendok emas ajaib itu menandakan jumlah hari yang tersisa sebelum Lee Sang-chun kembali ke kehidupan aslinya. Saat di sekolah, Lee Sang-chun yang belum terbiasa menjadi Hwang Taeyong menjadi pusat perhatian teman-temannya. Karena ia duduk di tempat yang biasa ia tempati, bukan duduk di bangku Hwang Taeyong. Dan tak lama kemudian wali kelas memanggil Lee Sang-chun ke ruangannya. Lee Sang-chun yang mengetahui jika guru dan kepala sekolahnya telah bekerja sama untuk menjebaknya agar ia dikeluarkan dari sekolah, mencoba memperbaiki reputasinya seperti sedia kala dan memperingatkan agar para guru bisa lebih bijak menilai situasi. Karena menurut Lee Sang-chun nilai terpenting untuk menjadi bakat global bukanlah uang, akan tetapi kejujuran. Dan di tempat lain, Park Jang-gun dan gengnya kembali membuli para murid-murid kurang mampu. Lee Sang-chun yang melihat kejadian tersebut lalu memukul Park Jang-gun dari belakang. Lee Sang-chun yang sekarang merasa bisa melakukan apa saja terus memukuli Park Jang-gun dan tidak lupa memberi Park Jang-gun peringatan agar ia tidak semena-mena kepada murid-murid kurang mampu. Saat di rumah, Lee Sang-chun yang terlambat makan malam bersama Tuan Hwang hampir saja membuat Tuan Hwang kecewa. Karena Tuan Hwang adalah orang yang selalu mengutamakan ketepatan waktu, tidak mengenal ampun dengan yang namanya kesalahan, bahkan disebutkan jika Tuan Hwang adalah orang yang sangat pelit akan pujian. Tidak heran jika Hwang Taeyong selama ini baru 1 kali saja dapat pujian dari ayahnya tersebut. Dan satu-satunya hal yang dapat membuat Tuan Hwang tertawa hanyalah uang. Lee Sang-chun yang mengetahui jika uang bulanan Taeyong sebesar 80 juta won tidak menyia-nyiakan kesempatan dan segera berbelanja barang yang cukup mewah untuk keluarganya. Karena keluarga Lee Sang-chun sangat jarang sekali berbelanja pakaian. Sedangkan Taeyong yang baru saja sembuh terlihat bahagia bersama keluarga Lee Sang-chun. Kakak dan ayah Lee Sang-chun yang melihat putranya sangat suka dengan komik merasa ada yang aneh. Karena biasanya Lee Sang-chun tidak pernah menyukai komik, apalagi membaca komik buatan ayahnya. Taeyong yang tidak pernah merasakan kasih sayang dari seorang ibu mengatakan jika masakan buatan ibu Lee Sang-chun adalah makanan terenak yang pernah ia makan selama ini. Mendengar perkataan putranya itu, orang tua Lee Sang-chun terlihat sangat senang. Dan tak lama kemudian, orang dari kediaman Taeyong mengirimkan semua barang yang Lee Sang-chun beli sebagai permohonan maaf. Lee Sang-chun yang mencoba mencari perhatian Tuan Hwang saat makan malam diberikan saran oleh Tuan Hwang agar ia tidak menjadi orang yang suka menghambur-hamburkan uang. Akan tetapi Lee Sang-chun yang menganggap semua itu adalah kesempatan untuk membebaskan keluarganya dari jerat kemiskinan, mengatakan jika ia bebas menggunakan uang miliknya sendiri. Nampaknya jawaban dari Lee Sang-chun ini membuat Tuan Hwang kecewa dan tak berselang lama Na-ju-he dan ayahnya datang untuk membahas pertunangan mereka. Di tengah perbincangan, Na-ju-he tiba-tiba membatalkan pertunangan antara dirinya dengan Hwang Taeyong karena Na-ju-he ingin bebas menjalani kehidupannya tanpa ada ikatan apapun, dan Na-ju-he pun segera pergi dari tempat tersebut. Lee Sang-chun yang tidak mau pujaan hatinya menjadi milik orang lain menyarankan agar pertunangan Na-ju-he dan Taeyong segera dibatalkan. Lee Sang-chun yang khawatir dengan Na-ju-he segera menyusulnya ke minimarket dan memuji Na-ju-he karena berani membatalkan pertunangannya. Na-ju-he yang tidak tahu jika Taeyong yang ada di hadapannya adalah Lee Sang-chun meminta agar ia membantunya membereskan masalah yang ia buat tadi. Lalu Lee Sang-chun yang penasaran kenapa Na-ju-he mau bekerja paruh waktu menanyakan alasannya, dan alasan Na-ju-he bekerja paruh waktu agar ia bisa menghasilkan uang sendiri dan bisa percaya diri saat menghadapi kakaknya nanti. Na-ju-he yang baru saja pulang bekerja dimarahi oleh kakaknya karena ia membatalkan pertunangannya dengan Taeyong. Sebab jika Na-ju-he membatalkan pertunangannya dengan Taeyong, Tuan Hwang tidak akan mau berinvestasi di perusahaan kakaknya tersebut. Ayah Na-ju-he yang melihat pertengkaran mereka segera menghentikannya dan menyuruh agar putra sulungnya itu segera pergi. Nampaknya ayah Na-ju-he sangat menyayangi putri bungsunya tersebut dan tidak lupa mengingatkan jika sikap Na-ju-he tadi sangat kekanak-kanakan. Karena jika Na-ju-he bukan putrinya, ia bukanlah siapa-siapa.
Keesokan harinya, ibu Lee Sang-chun berkeinginan memulangkan barang-barang pemberian dari keluarga Taeyong karena menurut mereka keselamatan putranya adalah yang utama. Bahkan sebelum Taeyong berangkat ke sekolah, ayah Lee Sang-chun memberikan uang tabungannya kepada Taeyong. Walaupun tidak seberapa, ayah Lee Sang-chun tidak mau jika anaknya terus direndahkan oleh orang lain dan berjanji akan membuat kehidupan putranya tersebut lebih baik. Lee Sang-chun yang bertemu dengan ibunya berniat memberikan cek agar ibunya bisa melunasi hutang keluarga. Ibu Lee Sang-chun yang tidak mengetahui jika Taeyong yang berdiri di hadapannya adalah putranya menolak semua bantuan dari Taeyong karena ibu Lee Sang-chun menganggap jika perbuatan Taeyong sangatlah tidak dapat dimaafkan dan menyuruh agar ia tidak mengganggu anaknya lagi. Walaupun berasal dari keluarga miskin, tapi ayah dan ibu Lee Sang-chun adalah orang yang sangat peduli terhadap anak-anaknya. Saat di sekolah, Taeyong yang bertemu dengan Na-ju-hye terlihat sangat senang. Saat mereka sedang berbincang, Na-ju-hye menyuruh agar Taeyong tidak usah memikirkan minimarket terlebih dahulu. Tiba-tiba Taeyong bersikap seperti orang kebingungan. Nampaknya ingatan Taeyong belum sepenuhnya berubah menjadi ingatan Lee Sang-chun. Na-ju-hye yang melihat sikap aneh Taeyong merasa khawatir dengan keadaannya. Tak lama kemudian, geng Park Jang-gun mendatangi mereka dan segera membawa Taeyong ke rumahnya. Saat di rumah Park Jang-gun, sikap Taeyong yang tidak berubah sama sekali saat dirinya menjadi Lee Sang-chun sempat membuat Park Jang-gun dan teman-temannya ketakutan. 컨닝했다고 네가 꼰질렀지? 지금 나한테 말하는 그 태도 뭐지? 아니 그러니까 나는 그렇다고. 뭐 물 줄까? 어? 쟤 이승천이야 이승천. Lalu Park Jang-gun yang sudah kesal pun langsung menghajar Taeyong. Taeyong yang punya trauma dengan senjata api sangat ketakutan saat Park Jang-gun menodongkan senjata kepadanya. Lee Sang-chun yang sedang mengunjungi makam Jin-sok mendapat kabar jika Taeyong telah dibawa oleh geng Park Jang-gun ke suatu tempat. Sang-chun yang mengetahui Taeyong akan dibawa ke rumah Park Jang-gun segera menyusulnya. Sesampainya di rumah Park Jang-gun, Lee Sang-chun yang melihat Taeyong sudah tak berdaya sangat marah kepada Park Jang-gun dan segera mengisi senapan itu dengan peluru kosong. Lee Sang-chun yang dulu sering dibully oleh Park Jang-gun kini berhasil membalaskan dendamnya sebagai Hwang Taeyong. Lee Sang-chun yang sekarang menjadi Hwang Taeyong merasa bebas melakukan apa saja. Lalu Lee Sang-chun pun berniat menemui Tuan Hwang di kantornya. Saat di ruangan Tuan Hwang, Lee Sang-chun yang sudah mengidam-ngidamkan jika grup Dosin akan menjadi miliknya tidak sengaja melihat sebuah map berwarna emas. Dan di mana map tersebut berisi surat wasiat tertulis milik Tuan Hwang. Lee Sang-chun yang mengetahui jika Tuan Hwang tidak akan memberikan grup Dosin kepada putranya merasa ada yang tidak beres dengan semua ini. Dan tak lama kemudian Tuan Hwang datang untuk menanyakan alasan kenapa Lee Sang-chun ada di ruangannya. Sang-chun yang baru saja membuat masalah dengan Park Jang-gun menyuruh Tuan Hwang agar menyerahkan semua masalah ini kepadanya. Lee Sang-chun yang baru saja tiba di rumah sakit tempat Park Jang-gun sedang dirawat, langsung dimarahi oleh kedua orang tua Park Jang-gun karena telah mencederai putra kesayangannya. Akan tetapi Lee Sang-chun tidak mau menerima tuduhan dari orang tua Park Jang-gun begitu saja. Lalu Lee Sang-chun malah balik melaporkan Park Jang-gun ke orang tuanya. Karena selama ini Park Jang-gun sering menjadikan Lee Sang-chun sebagai bahan bulian dikala ia sedang bosan. Orang tua Park Jang-gun yang mendengar semua itu sangat marah terhadap putranya. Lee Sang-chun yang baru saja keluar dari rumah sakit mengajak Taeyong untuk pulang bersama dan tidak lupa meminta maaf kepada Taeyong karena ia harus babak belur menggantikan Lee Sang-chun. Sesampainya di rumah, Lee Sang-chun memberi saran kepada Taeyong agar tidak menceritakan kejadian kali ini kepada orang tuanya agar mereka tidak mengkhawatirkan kehidupan anaknya di sekolah. Lee Sang-chun yang mengetahui jika orang tuanya ditindas oleh para rentenir sangat sedih. Bahkan Lee Sang-chun harus menyaksikan ayahnya menggosok sepatu para rentenir seperti orang yang tidak punya harga diri. Melihat kejadian itu, Lee Sang-chun merasa jika bertukar orang tua adalah pilihan yang tepat untuknya. Keesokan harinya, demi menjadi kepala keluarga yang baik, ayah Lee Sang-chun rela mengesampingkan cita-citanya sebagai komikus dan memilih bekerja sebagai tenaga kerja konstruksi tanpa sepengetahuan istrinya. Ayah Lee Sang-chun yang merasa bimbang dengan pekerjaannya hanya bisa terdiam melihat orang-orang yang senasib dengannya harus kehilangan tempat tinggal. Lalu ayah Lee Sang-chun yang baru saja mendapat gaji pertamanya terlihat sangat bahagia dan tidak lupa mampir ke sebuah toko kue untuk membelikan putranya kue ulang tahun.
Najuhe yang sedang kebingungan mencari jalan ke rumah Lee Sang-chun tidak sengaja bertemu dengan nenek penjual sendok. Lalu si nenek tersebut memberitahu Najuhe arah jalan ke rumah Lee Sang-chun. Karena ada yang lupa disampaikan kepada Lee Sang-chun yang sekarang menjadi Taeyong, si nenek itu menitipkan sebuah surat untuk Lee Sang-chun. Taeyong yang merayakan ulang tahunnya secara sederhana nampak sangat bahagia. Ibu Lee Sang-chun yang selama ini tidak dapat membelikan kado untuk putranya memberikan Taeyong sedikit uang agar ia bisa membeli barang yang ia inginkan. Taeyong yang sejak kecil tidak pernah merasakan kasih sayang dari seorang ibu menolak hadiah tersebut karena baginya mempunyai seorang ibu adalah hadiah terbesar dalam hidupnya. Ibu Lee Sang-chun yang mendengar perkataan Taeyong menangis bahagia. Dan tak lama kemudian Najuhe datang ke rumah Lee Sang-chun untuk merayakan ulang tahun Taeyong. Lee Sang-chun yang akan merayakan pesta ulang tahunnya berinisiatif untuk memberikan Tuan Huang saham bioteknologi. Semua itu Lee Sang-chun lakukan demi merebut kepercayaan Tuan Huang bahwa Lee Sang-chun pantas mewarisi grup Dosin. Lee Sang-chun yang bersusah payah menjadi Taeyong harus mengingat semua tamu undangan dengan baik agar tidak ada orang yang curiga jika ia bukanlah Huang Taeyong. Saat menghadiri pesta ulang tahun Lee Sang-chun, Najuhe yang melihat sifat berbeda Lee Sang-chun dalam diri Huang Taeyong sangat kebingungan dan nampak asing dengan sifat Lee Sang-chun yang sekarang. Lee Sang-chun yang tidak mengetahui jika Taeyong selalu memainkan piano di hari ulang tahunnya terlihat sangat panik saat diminta oleh ibu tiri Taeyong untuk memainkan piano. Tapi sikap tidak terduga Taeyong yang tiba-tiba memainkan piano di acara ulang tahun Lee Sang-chun berhasil menyelamatkannya. Lee Sang-chun pun baru menyadari walaupun mereka bertukar kehidupan, tapi bakat dan keahlian mereka tidak dapat bertukar. Lalu Najuhe pun memberikan surat yang dititipkan oleh nenek penjual kepada Lee Sang-chun. Dan isi surat itu adalah jika salah satu dari mereka bertemu dengan orang tua aslinya saat ulang tahun, kehidupan mereka akan bertukar kembali seperti sedia kala. Lee Sang-chun yang tidak mau semua itu terjadi segera mengejar Taeyong agar ia tidak bertemu dengan orang tua aslinya. 아버지. 있었는데 같이 올라가자. 아버지. 왜 그러니? Tuan Huang yang terkejut melihat hadiah dari putranya itu sangat senang karena menurut Tuan Huang orang yang pantas menjadi penerusnya tidak harus selalu anaknya, melainkan orang yang dapat melindungi uangnya dan grup Dosin. Menurut Tuan Huang, Lee Sang-chun pantas menjadi penerusnya. Istri Tuan Huang yang mendengar semua itu sangat marah dan menelpon adiknya agar ia segera kembali ke Korea. Lee Sang-chun yang kehilangan surat dari nenek penjual sendok itu terlihat sangat panik dan keesokan harinya meminta agar Najuhe mengantarnya kepada nenek tersebut. Akan tetapi si nenek penjual itu sedang tidak ada di tempat. Sang-chun yang tahu jika Najuhe pernah mengunjungi rumahnya sangat kesal kepada Taeyong karena mengajak Najuhe ke rumahnya yang sangat jelek itu. Lee Sang-chun yang sangat membenci kehidupannya di masa lalu terus meyakinkan Najuhe agar ia tidak menyukai Lee Sang-chun yang sangat miskin. Akan tetapi Najuhe menyukai Sang-chun dengan tulus tanpa memandang kekayaan. Lee Sang-chun yang mendengar kata-kata tersebut dari Najuhe hanya bisa terdiam. Lee Sang-chun yang mengetahui jika keluarganya tidak akan pernah mau menerima bantuan dari keluarga Taeyong segera mendatangi markas para rentenir untuk memberi mereka pelajaran karena telah menindas keluarganya. Lee Sang-chun yang mengancam melaporkan para rentenir itu kepada pihak kepolisian karena banyaknya transaksi ilegal yang mereka lakukan, mau tidak mau harus menuruti Lee Sang-chun. Bahkan Lee Sang-chun menyuruh para rentenir tersebut untuk meminta maaf dan tidak mengganggu keluarganya lagi. Sang-chun yang melihat Najuhe bersama Taeyong sangat cemburu dan terus memikirkan kenapa Najuhe menyukai Lee Sang-chun yang miskin. Najuhe yang baru saja pulang bekerja terus diikuti oleh orang yang tidak dikenal. Najuhe yang menyadari jika ia sedang diikuti mencoba untuk bersembunyi. Akan tetapi saat Najuhe sedang lengah, orang itu tiba-tiba muncul dari belakang dan segera mencekik Najuhe. Lee Sang-chun yang mengkhawatirkan Najuhe segera menyusulnya. Beruntungnya Lee Sang-chun belum terlambat dan mencoba menghentikan orang tersebut. Akan tetapi usahanya gagal karena orang tidak dikenal itu berhasil kabur. Usut punya usut yang ternyata orang tidak dikenal tersebut adalah ayah dari Jang Nara, teman SMP Najuhe.
Yang Nara dikeluarkan dari sekolah karena mencuri jam tangan yang sangat berharga bagi Najuhe. Karena jam tangan itu adalah kenang-kenangan yang diberikan oleh mendiang ibu Najuhe. Dan tak lama setelah kejadian tersebut, Yang Nara tiba-tiba meninggal karena sebuah penyakit. Ayahnya yang tidak dapat menerima kematian Jang Nara menyalahkan Najuhe dan mencoba membalas dendam kepada Najuhe. Lee Sang-chun yang mendengar kisah kelam dari Najuhe mencoba menghiburnya agar Najuhe tidak menyalahkan dirinya atas kematian sahabatnya itu. Lee Sang-chun memasuki ruang kerja Tuan Huang tanpa seizin darinya untuk mencari hal-hal yang dapat memenangkan hati presiden grup dosin tersebut. Lalu Tuan Huang yang melihat Sang-chun di ruangannya menyadari jika Sang-chun telah melihat surat wasiat yang dibuatnya. Lalu Lee Sang-chun pun dengan tegas meminta agar Tuan Huang menjadikannya sebagai pewaris grup dosin. Lalu Tuan Huang pun menjawab jika Lee Sang-chun harus membuktikan kemampuannya terlebih dahulu. Kembali ke sekolah, Lee Sang-chun yang baru saja sampai di kelas tiba-tiba mendapat sebuah pesan jika ia bukan Huang Taeyong. Lee Sang-chun yang takut rahasianya akan terbongkar terlihat sangat panik. Dan film pun berakhir.